Salam Satpam Jaya, berjumpa lagi dengan saya di channel Satpam Jaya, channelnya Satpam Indonesia. Baik sobat, kali ini kita akan sharing tentang 11 basic security, yang mana 11 basic security ini wajib dikuasai oleh seorang security. Baik, kita lanjut. Yang pertama, pengaturan lalu lintas. Lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan orang atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Tujuannya adalah untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, serta dan teratur. Nyaman, efisien melalui manajemen lalu lintas. Untuk itu, seorang satpam wajib menguasai perihal pengaturan lalu lintas, karena ini salah satu bagian daripada atur jawali. Jelas sobat ya, ini untuk yang pertama. Yang kedua, pemeriksaan kendaraan. Pemeriksaan kendaraan berkaitan dengan potensi ancaman bom sobat. Dan untuk menerapkan proteksi dini, pemeriksaan dilakukan secara visual untuk menjaga kenyamanan dan privasi penumpang, dan dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mencari segala bentuk hal-hal yang tidak lazim atau mencurigakan sobat. Jelas ya. Jadi ini yang kedua yang wajib dikuasai dan diketahui oleh seorang security. Kemudian yang ketiga, lobby service atau pelayanan. Seorang anggota satpam atau security selain harus mempunyai fisik yang kuat, juga dituntut untuk dapat melakukan tugas pelayanan yang baik terhadap nasabah atau tamu atau pelanggan di tempat mereka bertugas sobat. Nah, seorang security yang berpengalaman akan terlihat dari sikap mereka. Dengan sikap yang baik, maka pengguna jasa dan pelanggan atau nasabah atau tamu akan merasa nyaman dan aman. Dengan demikian, tamu atau pelanggan akan semakin puas terhadap perusahaan, dan tentunya imbas baiknya juga akan ke perusahaan. Layanan yang diberikan satpam kepada pelanggan atau tamu sering dikenal dengan 3S atau senyum, sapa, salam. Jelas ya sobat, ini penting sekali mengenai lobby service. Yang keempat yaitu patroli luar dan dalam. Nah, pengertian dari patroli sendiri adalah tindakan pencegahan yang dilaksanakan dengan cara perondaan. Anggota satpam bergerak dari satu titik ke titik lainnya. Sobat jelas ya, untuk memeriksa dan memastikan area dalam keadaan aman. Untuk memastikan keamanan dan keselamatan petugas, disarankan pelaksanaan patroli dilakukan minimal oleh 2 orang. Itu sebenarnya standarnya sobat. Nah, tujuan dari pelaksanaan patroli itu yang pertama memastikan keadaan aman, tidak ada ancaman, tidak ada gangguan keamanan, dan bebas dari risiko, serta keadaan tertib terkendali dapat terjaga. Kemudian yang kedua itu memeriksa kelengkapan dan kondisi aset. 3. Memastikan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oke sobat, jadi dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari di lokasi untuk memeriksa keadaan tetap dalam prosedur dan memastikan situasi harus aman adalah dengan melaksanakan patroli, yaitu patroli baik di luar maupun di dalam. Karena patroli sendiri dilaksanakan untuk memeriksa dan meyakinkan seluruh personil dan aset perusahaan serta area dalam keadaan aman, terkendali, dan memastikan bahwa ketertiban dapat dijaga sobat. Oke sobat, jelas ya untuk nomor 4. Yang kelima,
pemeriksaan keluar masuk barang atau loading dock. Nah, loading dock sendiri artinya memastikan barang yang loading atau unloading sesuai dengan surat jalan dan membantu perusahaan dalam memenuhi standar prosedur pemeriksaan keluar masuk barang. Jelas sobat ya, ini kita harus kuasai, kan ini adalah salah satu administrasi yang wajib kita kuasai mengenai pemeriksaan keluar masuk barang. Oke sobat, kita lanjut ke nomor 6. 6 itu yaitu antisipasi kebakaran atau fire prevention. Tujuan dari pelatihan ini yaitu dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keahlian tentang teknik-teknik pencegahan dan penanggulangan kebakaran di tempat tugas atau di lingkungan kerja. Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah mengaplikasikan teknik penanggulangan dan pemadaman kebakaran berdasarkan media pemadaman termasuk cara penggunaan apa. Itu untuk dasarnya sobat. Jadi tugas pokok daripada tugas satpam adalah mampu dan bisa dan mengetahui mengenai damkar ya ketika terjadi awal terjadinya kebakaran. Oke sobat, jelas ya. Kemudian 7, antisipasi ancaman bom atau bom threat. Satpam yang memiliki tugas kepolisian terbatas harus dibekali dengan langkah antisipasi ketika ada kejadian teror bom di lingkungan kerja. Itu harus dikuasai oleh sobat. Untuk itu, tujuan dari pelatihan antisipasi ancaman bom adalah tugas sebagai satuan pengamanan atau satpam sangat berisiko. Nah, satpam sebagai garda terdepan menjadi orang pertama yang akan menemui berbagai kejadian yang berkaitan dengan keamanan di lingkungan kerjanya. Salah satunya adalah teror bom. Buat jelas ya, jadi sobat harus belajar mengenai teknik-teknik penanganan bom, mulai dari ancaman teror bom sampai penemuan bom, bagaimana prosedurnya. Salah satu 11 basic sobat ya. Kita lanjut. Nomor 8 yaitu antisipasi huru-hara atau riot anticipation. Jadi kekacauan huru-hara merupakan gangguan sobat yang biasanya disebabkan adanya demo massal oleh karyawan perusahaan itu sendiri atau masyarakat sekitar perusahaan, sehingga mengganggu jalannya kegiatan operasional perusahaan. Oke sobat, ini salah satu penting juga 11 basic yang harus sobat kuasai mengenai prosedur tanggap darurat atau antisipasi huru-hara. Sobat harus tahu ini, sobat harus belajar ini. Jelas sobat ya. 9, penggunaan alat komunikasi. Nah, pokok daripada alat komunikasi adalah merupakan sarana pelaporan dari pos jaga ke pos utama. Penyebaran informasi dari pos utama ke seluruh pos jaga, sarana untuk meminta bantuan dalam keadaan darurat, dan alat penunjang operasional seperti dalam satu area dalam bertugas sobat. Kejelas sobat ya. Nah, radio komunikasi ini berfungsi untuk memberikan laporan kepada personil lain. Laporan-laporan tersebut dapat dilakukan untuk menginformasikan situasi yang terjadi di plotting di mana personil tersebut ditempatkan sobat, atau di plot, dan supaya diketahui oleh personil lain yang berposisi di plot masing-masing. Nah, selama dalam piket seorang keamanan yang memiliki fasilitas HT dilarang keras sobat ya, mematikan sarana tersebut atau HT tersebut. Tujuannya apa? Guna mendapatkan laporan dari rekan-rekan sesama piket. Dan apabila dipanggil oleh personil lain, wajib menjawab apabila personil tersebut dapat menerima input dari personil. Jelas sobat ya. Ini bagian daripada 11 basic yang wajib sobat kuasai. 10, P3K.
P3K adalah singkatan dari pertolongan pertama pada kecelakaan. Artinya adalah pertolongan sementara terhadap kecelakaan atau cedera terhadap korban sebelum memperoleh pertolongan dari dokter atau ahli medis lain. Untuk bisa melakukan pencegahan kecelakaan kerja, Sobat Satpam harus mengetahui dasar-dasar kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. K3 adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah perusahaan sobat atau lokasi proyek. Ini juga wajib dikuasai oleh sobat. Tujuannya adalah menyelamatkan nyawa atau mencegah kematian dengan memperhatikan kondisi dan keadaan yang mengancam korban, melakukan resusitasi jantung dan paru-paru atau RJP jika perlu sobat, dan mengatasi pendarahan, mencegah kondisi yang semakin buruk. Kemudian 11 yaitu olah TKP. Tujuannya adalah peristiwa sesudah terjadinya tindak pidana dilakukan di mana tempat terjadinya perkara atau TKP, ditemukannya barang bukti serta halayak ramai dan saksi. Apabila hal tersebut ditemukan adanya benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan tindak pidana itu. Di sini tindakan satpam sangat diperlukan untuk mengatasi hal ini, jelas sobat ya. Jadi ini bagian dari 11 basic security yang wajib sobat kuasai, yaitu olah TKP, karena ini hal-hal yang sebenarnya yang tidak kita inginkan. Tapi ketika kita mendapati ini, menghadapi ini, kita harus mampu dan wajib menguasai ini. Oke sobat, jelas ya. Demikian untuk 11 basic security. Semoga bermanfaat. Salam.